Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, saya Roro Fitri Zain Rosanti dengan nomor induk mahasiswa 18030.273 dengan rekan saya Janitra Saktigama Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 18030.285. Kami akan menyampaikan materi tentang Organizational Culture Theory atau yang disebut juga dengan teori budaya organisasi. Teori yang berkembang pada tahun 1982 ini dicetuskan oleh Clifford Geertz, Michael Pakanowski, dan Nick O'Donnell Trujillo dengan tradisi sosiokultural dan konteks organisasi. Pakanowski dan Nick O'Donnell mengatakan bahwa organisasi dapat dipahami dengan sebaik-baiknya menggunakan kacamata budaya. Sebuah gagasan yang awalnya diajukan oleh seorang antropolog yang bernama Clifford Geertz. Pada teori ini, Pakanowski dan Nick O'Donnell memang mendasarkan sebagian besar konseptualisasi teori ini pada pemikiran Geertz. Teori ini mengatakan bahwa budaya organisasi ialah seperangkat simbol yang terstruktur secara longgar, yang dipelihara dan dipadukan dengan faktor psikologis individu dan berbagai faktor interaksional, seperti penggunaan bahasa, perilaku, nilai yang dianut, dan artefak fisik. Hal tersebut yang kemudian membentuk nilai-nilai bersama, keyakinan, dan asumsi dalam suatu organisasi. Sehingga budaya yang dimaksudkan di sini tidak mengacu pada keragaman ras, etnis, ataupun latar belakang seseorang. Selanjutnya adalah konsep-konsep di dalam Organizational Culture Theory. Terdapat 5 konsep di dalamnya. Yang pertama ialah metafora budaya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Pakanowski dan Nick O'Donnell mengadopsi pemikiran Geertz untuk mengkonseptualisasikan teori ini. Maka pada konsep yang pertama, Geertz percaya bahwa budaya itu seperti sebuah jaring yang dipintal oleh seekor laba-laba. Sehingga Pakanowski dan Nick O'Donnell mengatakan bahwasanya seluruh anggota organisasi terlibat dalam sejumlah perilaku komunikasi yang berkontribusi pada budaya organisasi tersebut. Yang artinya, setiap orang atau anggota yang terlibat di dalam sebuah organisasi sangat penting. Seorang karyawan dan manajer, seorang atasan dan bawahan, anggota divisi A dan divisi B, semuanya sama-sama memutar jaringan mereka demi menjaga dan memelihara kekuatan dari jaring tersebut. Konsep yang kedua yaitu tingkat budaya. Terdapat 3 tingkatan budaya di dalamnya. Yang pertama yaitu sebuah tingkat budaya organisasi yang mencakup skala nasional. Artinya, terdapat perbedaan budaya di dalam sebuah organisasi dengan ruang lingkup yang luas. Contohnya, di Argentina karyawan yang terbiasa tidur sore akan jauh berbeda dengan Jepang, di mana jam kerja yang panjang merupakan bukti kesetiaan dari karyawannya. Keduanya berbeda budaya, meskipun pembahasan yang terdapat di dalam organisasi atau perusahaan tersebut tidak jauh berbeda. Tingkatan budaya yang kedua yaitu budaya profesional. Artinya, setiap anggota percaya bahwa setiap bagian di dalam organisasi tersebut memiliki kemampuannya masing-masing. Contohnya, seorang manajer yang menghargai kepemimpinan atau seorang tenaga penjual yang menghargai periklanan. Keduanya sama-sama berkontribusi dalam sebuah organisasi dengan porsi profesi mereka masing-masing. Tingkat budaya yang terakhir yaitu budaya perusahaan dan subkultur. Pada tingkatan budaya yang terakhir ini merupakan penggambaran bagaimana biasanya sebuah budaya terjadi di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Contoh yang banyak ditemui pada tingkatan budaya yang terakhir ini ialah bagaimana para petinggi perusahaan mementingkan penampilan mereka yang mewah, sebagaimana dibuktikan dengan pakaian bisnis dan reservasi makan siang mereka yang mewah. Konsep yang ketiga ialah jenis budaya. Terdapat 4 jenis budaya di dalam teori ini. Yang pertama yaitu power culture. Power culture merupakan sebuah jenis budaya yang ditandai dengan kekuasaan yang terpusat pada pendiri, manajer, ataupun eksekutif.
Jenis budaya yang kedua yaitu role culture atau budaya peran. Pada jenis budaya di sini, setiap anggota dalam organisasi memiliki budaya perannya masing-masing. Contohnya, budaya peran seorang karyawan adalah sadar status dan kompetitif. Jelas akan berbeda dengan budaya peran dengan seorang manajer yang memiliki wewenang dan pemegang kekuasaan. Jenis budaya yang ketiga yaitu achievement culture. Dalam achievement culture atau budaya pencapaian, tugas adalah fitur utama pengorganisasian dan pengambilan keputusan tim dihargai. Budaya semacam itu dicirikan oleh fleksibilitas tingkat otonomi yang tinggi dan sedikitnya struktur formal. Jenis budaya yang terakhir ialah person support culture. Jenis budaya ini menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi sama pentingnya dengan tujuan bisnis. Materi konsep selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Janitra Sakti Gama Wijaya. Konsep selanjutnya adalah budaya organisasi. Terdapat dua jenis budaya organisasi. Yang pertama adalah visioning. Visioning mengacu pada misi formal atau nilai-nilai yang dianut dari suatu organisasi. Visi organisasi mencerminkan masa depan organisasi. Kemudian yang kedua adalah framing atau pembingkaian. Framing mengacu pada komunikasi yang mengarahkan orang lain untuk menerima satu makna di atas yang lain. Konsep yang kelima adalah kinerja komunikatif. Panchanowski dan O'Donnell berpendapat bahwa anggota organisasi menunjukkan kinerja komunikatif tertentu yang menghasilkan budaya organisasi yang unik. Para ahli teori menguraikan 5 pertunjukan budaya. Yang pertama adalah ritual performance atau pertunjukan ritual, yang mana merupakan pertunjukan komunikasi yang terjadi secara reguler dan berulang. Terdapat 4 jenis ritual. Yang pertama adalah ritual pribadi, mencakup hal-hal rutin yang biasa kita lakukan setiap hari di tempat kerja. Yang kedua, ritual tugas atau perilaku rutin yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Yang ketiga, ritual sosial adalah rutinitas verbal dan non-verbal yang biasanya mempertimbangkan interaksi dengan orang lain. Dan yang keempat adalah ritual organisasi, mencakup kejadian perusahaan yang sering terjadi seperti pertemuan divisi, fakultas, dan bahkan piknik perusahaan setahun sekali. Pertunjukan budaya yang kedua yaitu passion performance, merupakan cerita-cerita dalam organisasi yang anggotanya dengan antusias berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah social performance, merupakan perpanjangan adab, kesopanan, dan penghargaan yang umum digunakan untuk mendorong kerjasama antar anggota organisasi. Bentuknya bisa berupa senyuman atau ucapan selamat pagi dan sebagainya. Yang keempat adalah political performance. Mereka akan menjalankan kekuasaan atau kontrol bila budaya organisasi mengkomunikasikan pertunjukan politik. Dan yang kelima adalah enculturation performance. Pertunjukan enkulturasi mengacu pada bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi dalam kontribusi anggota organisasi. Selanjutnya adalah asumsi teori. Terdapat 3 asumsi yang memandu teori budaya organisasi. Yang pertama adalah anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama tenggang realitas organisasi yang menghasilkan pemahaman nilai-nilai organisasi yang lebih. Asumsi ini berkaitan dengan pentingnya orang dalam kehidupan organisasi. Asumsi yang kedua adalah penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting bagi budaya organisasi. Simbol adalah representasi untuk makna. Anggota organisasi membuat, menggunakan, dan menafsirkan simbol setiap hari. Oleh karena itu, simbol-simbol ini sangat penting bagi budaya organisasi. Kemudian asumsi teori yang ketiga adalah
budaya bervariasi antara organisasi, dan interpretasi tindakan di dalam budaya ini beragam. Asumsi ini berkaitan dengan keragaman budaya organisasi. Jadi kesimpulan dari teori budaya organisasi ialah skala bentuk simbol, kebiasaan, asumsi, bahasa, dan tingkah laku yang berjalan dan dipelihara oleh anggota di dalam sebuah organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.